Perkenalkan, nama saya Yeni Osyana Munte dengan NIM 2301355 dari kelas 2B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Pancasila sebagai ideologi terbuka untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Pendidikan Pancasila. Secara praktis, ideologi diartikan sebagai sistem dasar seseorang tentang nilai-nilai dan tujuan-tujuan serta sarana-sarana pokok untuk mencapainya. Atau bisa juga diartikan sebagai seperangkat atau kesatuan gagasan-gagasan dasar yang disusun secara sistematis dan dianggap menyeluruh tentang manusia dan kehidupannya, baik secara individu, sosial, maupun dalam kehidupan bernegara. Nah, tipe ideologi dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ideologi tertutup dan yang kedua ideologi terbuka. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ideologi terbuka. Ideologi terbuka merupakan nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari kekayaan, kekasan rohani, moral, dan budaya masyarakatnya sendiri. Dasarnya adalah konsensus masyarakat. Ideologi terbuka tidak diciptakan oleh negara, melainkan diketemukan dalam masyarakatnya sendiri. Ideologi menjadi milik seluruh rakyat. Ideologi terbuka juga dapat diartikan sebagai sistem pemikiran yang inklusif dan menerima berbagai pandangan serta nilai dari masyarakat. Ideologi terbuka seperti Pancasila memungkinkan adanya perubahan dan penyesuaian terhadap perkembangan zaman dan nilai-nilai baru yang muncul. Arti penting Pancasila sebagai ideologi terbuka ada 3. Yang pertama, mempertahankan persatuan dan kesatuan. Yang artinya Pancasila sebagai ideologi terbuka menjaga keberagaman yang ada di Indonesia dan mencegah terjadinya perpecahan dengan mengakomodasi berbagai pandangan dan nilai-nilai dari masyarakat. Yang kedua, menjamin kebebasan berpikir dan berpendapat, yang artinya Pancasila memastikan kebebasan berpikir dan berpendapat bagi setiap individu untuk menciptakan ruang untuk dialog dan diskusi yang konstruktif. Yang ketiga, menyediakan landasan etika dan moral. Nilai-nilai dalam Pancasila seperti gotong royong, keadilan, dan demokrasi menjadi pedoman dalam bertindak dan berinteraksi, menciptakan masyarakat yang beradab dan bermartabat. Selanjutnya, ideologi terbuka memiliki 3 ciri-ciri. Yang pertama, realitas, yang artinya sistem nilai, gagasan pemikiran yang mendasar dan mendalam itu selalu ada di dalam masyarakat, selalu tercermin di dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua, idealitas, artinya kadar dan kualitas ideologi itu merupakan sesuatu yang ideal, cita-cita yang diharapkan oleh seluruh bangsa. Kemudian yang ketiga ada fleksibilitas, artinya ideologi itu mampu menyesuaikan diri dengan keadaan yang terus-menerus berkembang dan mampu memberi arah melalui interpretasi-interpretasi baru. Kemudian, Pancasila juga dapat dikatakan sebagai ideologi terbuka karena memiliki 3 nilai. Yang pertama nilai dasar, kedua nilai instrumental, dan yang ketiga nilai praktis. Yang pertama nilai dasar Pancasila memiliki nilai-nilai esensial, yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Yang kedua, nilai instrumental disebut dengan nilai alat yang merupakan norma-norma yang lebih operasional rumusannya. Yang ketiga, nilai praksis berkaitan dengan aturan-aturan konkret
yang dipakai untuk mengatur dan menyelesaikan persoalan-persoalan kehidupan negara yang khusus berkaitan dengan berbagai bidang, yaitu bidang politik, ekonomi, sosial budaya, hukum, hankam, dan sebagainya. Selanjutnya, ide Pancasila sebagai ideologi terbuka juga memiliki prinsip-prinsip yang prinsipnya ini berdasarkan nilai dari isi dari Pancasila. Yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang berarti mengakui keberagaman keyakinan dan agama serta menghormati kepercayaan yang berbeda-beda. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang berarti menjunjung tinggi martabat dan hak asasi manusia untuk semua individu. Yang ketiga, persatuan Indonesia, yang berarti menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia di tengah keberagaman. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang berarti mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Dan yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang berarti memastikan pemerataan dan keadilan dalam pembangunan negara. Yang terakhir, dalam Pancasila sebagai ideologi terbuka terkandung beberapa dimensi. Yang pertama, dimensi realitas, yang artinya Pancasila sebagai ideologi terbuka secara struktural memiliki dimensi realistik. Artinya, nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila bersumber dari nilai-nilai real yang hidup dalam masyarakat sehingga tertanam dan mengakar dalam masyarakat. Yang kedua, dimensi idealitas, mengandung cita-cita yang ingin dicapai dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Cita-cita tersebut berisi harapan yang masuk akal. Yang ketiga, dimensi fleksibilitas, yang artinya dimensi melalui pemikiran baru tentang bangsa Indonesia sendiri, ideologi yang mempersegar bangsa Indonesia, memelihara, dan memperkuat relevansinya dari waktu ke waktu. Jadi, kesimpulannya yaitu Pancasila sebagai ideologi terbuka memungkinkan nilai-nilainya untuk berkembang dan beradaptasi dengan perubahan zaman, tantangan, dan perkembangan sosial. Hal ini juga memungkinkan Pancasila untuk tetap relevan dan memberikan arahan yang bermanfaat dalam menghadapi perubahan dan transformasi sosial yang terjadi. Sekian berbagai pengetahuan dari saya. Terima kasih.